di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih setiamu di dalam hidupku. Baik, kepada hambanya saya persilahkan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Dengan sukacita kami menyambut hadirat-Mu. Kami percaya bahwa saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, Engkau Allah yang bertahta atas pujian kami. Sehingga dengan iman kami percaya bahwa hadirat-Mu kami nikmati saat ini. Apapun pergumulan kami, apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan di pihak kami. Tuhan takkan pernah meninggalkan kami, dan Engkau memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami, biarlah hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri. Tuhan berikan hikmat untuk berkata-kata, sehingga pemberitaan firman Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yang membutuhkan penghiburan, dikuatkan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami telah membawa persembahan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini setiap persembahan jemaat Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Tuhan terima agar menjadi persembahan yang berbau harum, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa semuanya ini adalah kepunyaan Tuhan. Kiranya terima setiap persembahan kami menjadi ucapan syukur hati kami bahwa Tuhan telah banyak memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah selanjutnya Tuhan memberkati bendahara Jumat agar boleh mengelolanya dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, walaupun kabar kemarin ada beberapa karyawan ABK dan juga masyarakat Lamin Pulut, Lamin Telihan, Teluk Bingkai yang terpapar COVID-19. Ya, jangan ragu, jangan khawatir, jangan gelisah. Sebab ya, Pak Presiden kita pun berpesan, ya, dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hatinya begitu teguh, ya, kepercayaannya begitu yakin bahwa itu hanyalah virus kecil, ya, yang tidak melebihi sebenarnya kekuatan kita. Jangan panik, jangan cemas, jangan takut, sebab yang menyatakan bahwa 90% kita mampu mengalahkan virus tersebut. Jadi saudara, jangan sampai iman kita menjadi lemah, karena memang berbagai cara kuasa si jahat untuk membuat kita tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang indah bagi orang-orang yang hidupnya diberkati Tuhan saat ini. Dan ada banyak kesaksian di luar sana Bapak Ibu, bahwa COVID-19 ini bukanlah suatu bencana, tetapi suatu kesempatan untuk mencari peluang sebesar-besarnya, untuk berkarya, untuk
mencari Tuhan, untuk berkumpul dengan keluarga, untuk melakukan banyak kebaikan dan segala macam ya perbuatan-perbuatan baik yang ingin Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau di media sosial tadi saya sempat mengetik judul renungan kita pada hari ini adalah baca dan lakukanlah firman Tuhan. Ya. Kalau yang menonton, lihatlah dan komenlah. Karena kemarin ya sempat berjalan live streaming. Saya kasihan sekali dengan beberapa jemaat yang setia dari awal sampai akhir mereka nonton. Namun semuanya bisu, ya tidak ada suaranya. Rekaman itu jadi sia-sia bagi saya karena tidak ada komentar, Bapak Ibu. Jadi saya kira apakah mereka ini diberkati Tuhan atau tidak? Ya, ternyata rekamannya gagal. Jadi kepada saudara yang sedang menonton saat ini, silakan komen kami kalau ada kewalahan saudara untuk mendengar mungkin tidak jelas suaranya sehingga ada bagian tim kreator di sini bisa membantu saudara di luar sana. Baik saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius ya. Pasal 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan ini begitu viral ya. Begitu lumrah. Bahkan mungkin sudah sekian juta orang di dunia ini menghafal firman Tuhan ini. Ya, juga dibuatkan sebagai lirik lagu. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan Bapak Ibu tidak kebetulan, bukan rencana saya, tetapi saya percaya bahwa ini adalah rema Tuhan bagi saya dan bagi saudara yang ingin diberkati oleh Tuhan, yang ingin diajar oleh Tuhan, yang ingin dibukakan pikirannya oleh Tuhan. Bahwa firman Tuhan ketika kita baca dan ketika kita mau melakukannya, maka firman itu akan mengajar kita, menyatakan kalau hidup kita salah untuk kita dibawa kepada kebenaran, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Tentunya pada akhirnya untuk membawa kita pada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau ya selama ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka seringkali ya beberapa jemaat berkata bahwa gembala ini menyinggung terus, gembala ini menyindir. Ya, mereka salah Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya firman Tuhan berkata mengajar. Bukan gembala bermaksud menyinggung-nyinggung dosa jemaat, menyinggung-nyinggung kesalahan jemaat. Gembala juga orang berdosa, ya. Bahkan Paulus berkata bahwa sayalah orang yang berdosa dan lebih berdosa lagi daripada orang yang hidup di dunia ini. Sebab dialah orang pengkhianat, orang Kristen sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, jangan merasa ketika ada khotbah yang kita dengar, ketika ada firman Tuhan yang kita baca, ketika ada firman Tuhan yang kita renungkan, bahwa itu menyinggung kita, menyindir kita, merendahkan pribadi kita. Tidak saudara. Sebab firman Tuhan katakan, orang yang kukasihi akan kuhajar dan kutegur. Tetapi apabila saudara dibinasakan Tuhan, hidup kita dibuangnya kepada api yang kekal, maka dia akan membiarkan kita seterusnya berjalan sesuai dengan keinginan kita, tanpa kita dinyatakan apakah itu salah atau tidak. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini, mari di dalam masa-masa COVID-19 ini, ada banyak kesempatan kita untuk melakukan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmat, ya, dan tentunya supaya iman kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan.
Saudara, berita-berita saat ini yaitu boikot Perancis, ya. Memang saya sempat bertanggapan kemarin dan saya telah membuat videonya. Cuma saya belum berani menguploadnya, berbagi di Facebook, Instagram dan juga WA Bapak Ibu, karena ternyata boikot Perancis ini telah sampai di Kutai Kartanegara. Saudara mengerti dengan boikot? Mengerti? Jadi mengerti kedua saudara ini Bapak Ibu. Jadi kalau saudara yang ada di rumah, di tempat yang lain, saya kira kemarin itu nama orang, ya. Ternyata setelah saya cari maknanya apa arti boikot itu, ya. Boy dan kot. Saya kira itu dua kata. Ternyata itu penolakan Bapak Ibu. Tidak menerima, tidak bergaul, menolak Perancis. Kenapa? Ada satu argumen yang menyatakan tentang karya salah seorang guru di sekolah, karikatur Nabi Muhammad. Dan saya kira Bapak Ibu, sesungguhnya kalau motivasi pribadinya, bagi saya secara pribadi, ya, bahwa seseorang memang diberikan kebebasan untuk berkarya, ya, berekspresi, tetapi perlu ditekankan, ya, sebagai seorang pemimpin sebenarnya, bahwa apakah hal itu, pernyataan itu tidak menyinggung, tidak memicu konflik beragama. Karena sebenarnya, saudara, saya melihat juga di artikel-artikel di media sosial, bukan hanya Nabi ini yang dibuat sebagai gambar karikatur, juga tokoh-tokoh presiden, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat karikatur, ya, gambar-gambar karikatur, bahkan dulu seni budaya di sekolah kami melihat gambar-gambar karikatur beberapa presiden Indonesia. Jadi kalau kita terlalu memikirkan negatif, maka mungkin sebenarnya presiden atau keluarganya akan berkomentar kenapa, ya, dibuat begitu. Bahkan kemarin di zaman Jokowi dan Pak Prabowo Subianto, ya, ada berbagai macam bentuk video kampanye begitu, joget-joget dengan gambar karikatur. Jadi saudara, kenapa hal ini begitu memicu konflik? Ketika saya mulai menyelidiki lagi firman Tuhan, membacakannya, ternyata pada akhir zaman firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 24 itu, ya, akan terjadi deru perang di mana-mana. Bangsa melawan bangsa, ya. Agama melawan agama. Kasih akan setiap orang akan semakin berkurang, kedurhakaan semakin meningkat, sehingga kedatangan Tuhan itu makin dipersingkat. Tetapi kalau setiap orang yang percaya tidak setia, maka akan banyak yang murtad, Bapak Ibu. Jadi saya berpikir, bukan kebetulan, sebab firman Tuhan katakan, sehelai rambut pun dari kepala kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan saya percaya kalau hal itu pun memicu konflik pada akhirnya, artinya Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tetapi di dalam firman Tuhan yang saya bacakan Bapak Ibu, bahwa dikatakan di situ, itulah hanya awal daripada sekian nanti kejadian yang membawa kita pada penderitaan. Kita akan disesah, kita akan digiring ke pengadilan, kita dibenci, bahkan satu kata firman Tuhan di situ, nyawa kita pun akan menjadi korban. Kita dibunuh, Bapak Ibu, kalau kita mempertahankan kebenaran. Saudara-saudaraku, ya, jadi di dalam renungan firman Tuhan yang kita bacakan pada hari, firman Tuhan berkata, baca dan renungkanlah firman Tuhan dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian sampai Wahyu ini ada banyak janji-janji Tuhan, ada banyak
kata-kata penyertaan Tuhan kepada orang-orang percaya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mungkin setiap orang yang percaya bahwa kita mengasihi Tuhan? Kita berkata bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku serahkan hidupku untuk Tuhan ubahkan. Namun tidak pernah membaca firman Tuhan, namun tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar kita? Bagaimana Tuhan menyatakan? Bagaimana Tuhan memperbaiki kelakuan kita dan mendidik, menuntun kita pada kehendaknya Tuhan. Jadi saudara yang sudah banyak mendengar, yang sudah banyak membaca firman Tuhan, kalau hidup saudara saat ini tidak bertumbuh, kalau hidup saudara saat ini monoton begitu saja, tidak maju, tidak mundur, mungkin saja ya, kita sebenarnya belum melakukan firman Tuhan. Kita tidak percaya bahwa kuasa firman Tuhan ini begitu ajaib, mampu mengubah setiap orang yang keras menjadi lembut, yang jahat menjadi baik, yang pelit menjadi orang yang suka memberi, ya, yang malas menjadi rajin, dan lain sebagainya. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau diubah Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan mampu mengubahkan setiap orang. Firman Tuhan mampu mengoreksi setiap kesalahan orang. Makanya terkadang ada banyak orang yang sakit hati sama gembala, ya, karena memang gembala ya terkadang secara manusia hanya mampu memberitakan, tapi untuk melakukannya juga itu suatu pergumulan. Bukan hanya hari ini, bukan esok dan lusa, tetapi pergumulan seumur hidup, Bapak Ibu. Jadi masing-masing iman kita bukan bergantung kepada gembala, pertumbuhan kita bukan bergantung kepada orang lain, ya, kelakuan hidup kita bukan bergantung kepada siapapun, tetapi bergantung pada apa yang kita yakini. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita sering mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, saya percaya firman Tuhan itu akan memperbaiki kita. Firman Tuhan itu akan membuat kita berani. Firman Tuhan itu akan menuntun, mengajarkan kita sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya bersaksi bahwa saya dulu ketika masuk sekolah teologi, ketika saya dihunjuk pertama sekali untuk berdoa, ya, membuka ibadah, berdoa makan saja Bapak Ibu, saya hanya bisa doa Bapa kami. Kenapa saudara? Itu pun ya karena sering disebutkan di sekolah, jadi saya menghafal. Dan di keluarga saya, kalau ada doa keluarga, itu harus doanya, karena memang aturan gereja, doanya harus diakhiri dengan doa Bapa kami. Jadi itu menjadi sebuah lagu yang tersimpan di memori. Jadi doa saya waktu itu Bapak Ibu hanya doa Bapa kami, doa makan, doa Bapa kami. Tetapi setelah itu saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang yang berdoa syafaat itu. Bagaimana nanti kalau tiba giliran saya untuk bertugas berdoa syafaat di depan jemaat. Jadi saya bergumul Bapak Ibu, saya banyak baca renungan, ternyata tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya. Saya baca firman Tuhan, ternyata tidak. Tetapi Bapak Ibu, ternyata firman Tuhan berkata ya di dalam kitab Roma bahwa Roh Kuduslah yang mengajarkan kita, yang membuat kita mengerti sehingga kita berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi firman Tuhan yang mengajar kita, yang membuat kata-kata kita sepertinya diuraikan dengan baik, tersusun secara sistematis. Jadi Bapak Ibu, ya, saya berharap banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Banyak-banyaklah lakukan firman Tuhan sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ada satu jemaat kemarin berkata kepada saya, walaupun orang ini juga tidak beribadah kepada Tuhan, ya, dia berkata, Pak Gembala,
Kenapa tidak setiap orang dipakai untuk berdoa syafaat, untuk memimpin pujian, untuk dipakai pelayanan? Ya, memang ada saja kelakuan jemaat begitu. Ya, walaupun saya seperti ini tidak datang beribadah, tetapi saya rindu orang untuk melayani Tuhan. Jadi saya berkata Bapak Ibu, mereka malu. Ya. Bahkan beberapa jemaat yang saya bina, kalau diberikan tugas, pengalaman, nantinya orang itu akan menghilang, ya, dengan berbagai alasan. Jadi saya takut mereka trauma dan akhirnya ibadah mereka akan menjadi terhambat. Jadi biarlah mereka bertumbuh sesuai dengan kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita merasa malu ketika kita membaca firman Tuhan ini. Firman-Nya menyatakan 4 poin buat kita pada hari ini. Bahwa segala firman Tuhan yang disampaikan, yang dibacakan, yang didengar, mengajar orang, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau sudah berkali-kali kita dengarkan firman Tuhan bahwa dosa adalah upahnya maut, dosa itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Yesus telah memberi dirinya untuk menghapus dosa, tetapi orang tersebut masih berkeras hati untuk hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini yang pada akhirnya akan menjadi saksi buat kita. Firman-Nya berkata kepada bangsa Yahudi bahwa memang Tuhan telah datang, tetapi mereka tidak menerimanya. Dan firman ini akan menjadi saksi bagi mereka dan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Kalau mereka tidak akan berubah, termasuk jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekian tahun saya sudah melayani saudara. Nabi Yeremia kepada bangsa Israel 27 tahun. Dan pada akhirnya dia meninggal dan dia berpesan bahwa ia telah tua dan sebentar lagi akan menutup mata. Ia telah bertahun-tahun mengajarkan bangsa itu, namun tidak sama sekali mereka bertobat. Dan ia memperingati bahwa sebentar lagi pemukiman itu mereka akan dibawa Tuhan di dalam pembuangan. Dan firman itu digenapi bagi bangsa Israel, di mana Raja Nebukadnezar pada akhirnya menghancurkan bait suci Allah dan membawa mereka ditawan, dibawa ke Babel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak pernah membacakan firman Tuhan, Tuhan juga tidak menegur kita. Tuhan tidak mau memperbaiki kita. Tuhan tidak mau membimbing kita. Terlebih di masa COVID-19 ini. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-1. 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata di sana Bapak Ibu, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara-saudaraku, Paulus tahu firman Tuhan. Paulus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup. Sehingga dia berkata bahwa kami sekarang ini bisa menghibur orang lain karena Tuhan telah mengizinkan kami di dalam penderitaan, sehingga kami dimampukan untuk menghibur mereka yang sedang berduka, untuk menguatkan mereka yang sedang lemah, untuk menyembuhkan mereka yang luka. Jadi saudara-saudara, kalau saat ini begitu takut dengan COVID-19, kalau Tuhan tidak izinkan Pak Mika, ya Pendeta Mika untuk mengalami COVID-19, mungkin kemarin dia tidak dipanggil oleh pemerintah Kukar untuk bersaksi, menyatakan bagaimana ia bisa lolos, dibebaskan dari COVID-19. Ya, jadi saudara kalau melihat kemarin bagaimana ia wawancara ada di media sosial, mungkin ia tidak bisa memberikan solusi atau kekuatan bagi orang lain.
Jadi saudara, saya mengambil kesimpulan bagi teman-teman gembala, jadi teguhkanlah iman, kuatlah, banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Kalau kita ini banyak masalah daripada jemaat, itu artinya Tuhan memakai kita lebih kuat, lebih hebat lagi daripada jemaat kita. Karena kita banyak memberitakan firman Tuhan, kita banyak menasihati. Sehingga kita alami sendiri, cerita kita bukan dari kesaksian orang lain, tetapi benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa dikuatkan, kita tidak bisa dihibur kalau kita tidak membaca firman Tuhan ini. Tahukah saudara bahwa ada 360 kata di dalam firman Tuhan? Allah berkata berkali-kali kepada manusia, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Saudara, 360 kali itu sama dengan 360 hari. Jadi setiap hari Tuhan berkata, hai Pak Gembala Lamin Pulut, jangan takut sebab hari ini aku besertamu. Besok begitu lagi. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku mampu melakukan segala apa yang engkau butuhkan. Lusanya lagi, jangan khawatir, jangan cemas. Sebab aku ini Allah. Aku punya rencana yang penuh damai sejahtera bagimu. Yaitu rencana yang membawa pada hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, kemarin ada salah seorang remaja yang gantung diri karena diputus pacarnya dan menuliskan sebuah surat bahwa Alvin, ya nama pacarnya itu, telah mengecewakan dia. Yang selama ini mereka bangun, ternyata itu hanyalah sebuah cerita. Kecewa dan hanya kata minta maaf kepada bapak mamanya, telah melahirkannya, telah membesarkannya, telah memberikan kebutuhan bagi dia. Saya kira ini pikiran-pikiran seperti Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Ya. Bukan seperti Petrus, bukan seperti Daud yang bangkit dari keterpurukan, yang bangkit dari masalah. Ya, saudara, di dunia ini, kalau kami berkata dengan bahasa orang Nias bahwa pohon di dunia ini bukan hanya satu. Ya. Jenis makanan di dunia ini ada banyak variasinya. Artinya ketika saudara yang masih bujang saat ini putus pacar, bukan hanya satu lelaki kalau engkau perempuan. Kalau engkau lelaki bukan hanya satu perempuan. Lihatlah di luar sana. Bahkan ada saat ini aplikasi yang dipakai untuk menghubungkan seseorang mencari jodoh. Ya, kalau dulu itu ada satu channel ya di TV tentang cinlok, ya cinta lokasi, oleh orang-orang boleh mendaftar di situ. Yang para jomblo ini, yang susah dapat jodoh, yang kurang tahu ya, tidak banyak pengalaman bagaimana pacaran ya. Jadi saudara, banyak-banyaklah baca. Ada buku-buku gombal itu loh. Ada buku-buku pembelajaran bagaimana seseorang itu didekati ya. Jadi saya tertawa kalau saya bocorkan hal ini. Banyaklah membaca ya, supaya banyak pengetahuan. Dan lakukan jikalau itu berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baca Ulangan pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-27. Sehingga saudara bisa melihat janji-janji firman Tuhan ini. Dan saudara tidak dibuat cemas, tidak dibuat takut di masa-masa wabah COVID-19 ini. Ataupun mungkin yang saat ini mengalami krisis ekonomi, krisis apapun itu, ya, saudara mengalami kemunduran di dalam iman,
Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Saudara-saudara, coba baca berulang-ulang firman Tuhan ini. Ini Musa yang berkata kepada bangsa Israel, Allah yang abadi, yang tidak ada akhirnya. Kalau di dalam Mazmur, Daud berkata bahwa Allah yang disembah bangsa Israel itu adalah Allah yang tidak pernah tidur. Kalau saya, Bapak Ibu, hobi tidur. Ya, kalau sudah capek, bisa-bisa saya tidak mendengarkan lagi orang yang membangunkan. Tetapi ini Allah yang abadi, ini adalah tempat perlindungan bangsa Israel. Kita juga yang percaya kepadanya. Bukan hanya saat putus cinta, bukan hanya saat tidak ada berkat, bukan hanya saat sakit, tetapi di dalam segala lingkup kehidupan ini, Tuhanlah yang jadi perlindungan kita, Bapak Ibu. Saat kita kecewa, berharaplah kepada Tuhan. Saat kita putus asa, saat kita dihina, saat kita tidak dibutuhkan orang, datanglah kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Bahkan saat kita menghadapi musuh, Ia berfirman, punahkan. Jadi kita juga harus memperkatakan firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 itu. Kita gumamkan firman Tuhan, berkata-kata dengan iman kita. Hai jemaat yang sakit saat ini, ya, percayalah firman Tuhan. Saat kita imani dan berkata-kata bahwa masalahku lebih kecil daripada Tuhan, hai masalah, pergilah dari hidup. Sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Saya telah dibeli dan harganya telah lunas, bukan bond. Saya ini milik Allah. Kuasa apapun lagi tidak akan berkuasa di dalamnya kalau saya hidup dalam kebenaran. Tapi makanya manusia jatuh dalam dosa, jatuh dalam berbagai-bagai macam percobaan ketika ia jauh daripada firman. Jadi Bapak Ibu, tempat perlindungan kita bukan kepada dokter. Tempat perlindungan kita bukan kepada obat. Ya. Saya dikuatkan, diingatkan oleh pendeta Daniel ketika ia memberikan obat kayu bajakan, kan? Ya. Kayu bajakan. Jadi saudara, dia berkata, saya berikan ini, tapi bukan karena kayu ini, ya. Istrimu nanti disembuhkan. Ya, sempat kemarin istri saya sakit, Bapak Ibu. Bukan karena kayu ini, maka dia bisa sehat kembali. Tetapi karena kita berdoa, Tuhan menjawab dan Dia memakai kayu ini menjadi alat kesembuhan buat kita di dalam nama Yesus. Begitu sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melengkapi hidup kita dengan banyak minum vitamin, banyak makan, jaga kesehatan, olahraga, tapi kok bisa mati? Bisa saja karena pikiran kita, fokus kita, hati kita sebenarnya bukan tertuju pada kuasa Allah. Tapi karena kita mengandalkan hal tersebut. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan, ya, kekuatan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Bapak Ibu, orang yang bersahabat, bergaul dengan Tuhan, bila ia berseru kepada Tuhan, maka ia menjawab dan membentenginya. Firman Tuhan ini sebagai akhir daripada khotbah saya, kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 91. Ayatnya yang ke-14 dan 15. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakan. Saudara, bagaimana mungkin tahu janji-janji Tuhan ini, tahu firman Tuhan ini kalau saudara tidak pernah membaca, kalau saudara hanya bertemu dengan TikTok setiap hari, kalau saudara hanya membaca-baca status orang yang hanya menyindir, yang hanya berputus asa, kalau saudara hanya bertemu dengan orang-orang yang banyak masalah dan dia curhat sehingga ia kacau dan saudara juga menjadi kacau. Kalau saudara yang seringkali kita dengar, seringkali kita lihat bencana-bencana alam di dunia ini sehingga kita menjadi takut, ya. Dan iman kita menjadi lemah. Di kampus kami saudara, ya seperti kami tidak mengalami zaman milenial, tidak ada TV. Kenapa saudara? Karena yayasannya telah banyak pengalaman. Ketika kita banyak melihat berita yang membuat kita takut, yang membuat kita tidak percaya kuasa Tuhan, sehingga hal itu mempengaruhi pikiran kita. Ya. Di dalam ilmu filsafat Bapak Ibu, ya, kalau seseorang itu kuat mempengaruhi orang itu bisa dia ubah, ya. Sehingga dari yang baik bisa jadi jelek, atau dari yang jelek bisa menjadi baik. Kalau ia kuat berfilsafat, ia bisa baca psikolog orang, ia bisa membaca jiwa orang, ia bisa membaca kebutuhan orang. Dan hal ini saudara hanya Tuhan yang mampu. Para konselor itu mereka bisa karena banyak membaca, karena banyak pengalaman, banyak meneliti kasus yang sama, sehingga mereka bisa mengandai-andai, ya lakukan ini, ya terapi ini, terapi itu. Siapa tahu bisa. Dan beberapa kasus bisa berhasil, beberapa juga tidak. Jadi saudara, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, orang yang hatinya senantiasa ada kepada Tuhan, yang mengenal nama Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata ia akan menyertai dan meluputkan, bahkan memuliakannya pada akhir. Biarlah kita boleh diajar, boleh dinyatakan kesalahan, diperbaiki segala pikiran kita, dia tuntun di dalam kebenaran ketika kita mendengarkan dan membacakan firman. Saudara, demikianlah firman Tuhan ini. Semoga kita dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Dialah yang menciptakan kita. Saya percaya Dia Bapa kita yang baik. Dia takkan pernah meninggalkan kita. Mari kita menyanyikan pujian, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupku. Permintaan. Biarlah melalui pujian ini saudara-saudara boleh dikuatkan, boleh diberikan pencerahan oleh Tuhan. Oh Ia beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, ada banyak janji-janji Tuhan, ada banyak perkataan-perkataan Tuhan Allah yang hidup, yang belum kami selidiki, yang belum kami mengerti, karena kami tidak pernah membaca, karena kami jarang mendengarnya. Ya Tuhan, gerakanlah setiap kami yang ingin diberkati oleh Tuhan. Jangkaulah kami, bahkan setiap saat ini, para pelayan-pelayan Tuhan. Kuatkan kami, berikan kami hikmat, untuk kami bisa menjangkau dan memberitakan Injil keselamatan ini. Supaya mereka yang terbelenggu, supaya mereka yang miskin, yang tertawan, mereka dibebaskan, diberikan kemerdekaan, dan menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang begitu berlimpah-limpah di dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, membaca firman Tuhan pada hari ini, ada 4 pesan Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, bahkan mendidik kami pada kebenaran. Biarlah kami pegang itu setiap kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami ambil apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bukan menyinggung, bukan sekedar menyindir, lagi seorang gembala yang memberitakan firman Tuhan, tetapi benar-benar Tuhan menyatakan kesalahan setiap kami, supaya kami dibentuk sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami, kuatkan iman kami, teguhkan kami, agar setiap kami pada akhirnya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.